Saudara kekasih, pada zaman perjanjian lama, penyakit itu sudah ada sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit atau kita sakit, yaitu kesalahan dan keterlaluan kita sendiri, kurang menjaga kesehatan kita. Kedua, akibat dosa dan pelanggaran kita terhadap Sang Pencipta. Ingatkah saudara di perjanjian lama tentang kutuk dan berkat? Ketiga, terjadi atas izinnya Tuhan, supaya disinilah terlihat kedalaman iman kita. Ingat saat kejadian Ayub, saat penyakit busuk yang menimpanya, tidak ada sedikit pun dia mempersalahkan Tuhan dan bahkan tetap memuliakan Tuhan. Dan peristiwa kedua, ingatkah saudara orang buta saat murid Yesus bertanya kepada Yesus, kenapa orang ini buta sejak lahir? Dosa siapakah yang menyebabkan dia buta? Apa dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dosa siapa-siapa, tetapi ada rencana Allah agar kemuliaan Allah dinyatakan melalui penyakitnya. Karena itu, jika kita saat ini sedang sakit atau mengalami penyakit, kita renungkan 3 hal, dan kita tetap menguatkan kepercayaan kita padanya, berbalik padanya, memohon belas kasihan Tuhan, Sang Penyembuh itu, agar saat engkau sembuh dan pulih, engkau menjadi saksi dan alatnya. Marilah kita saksikan ayat firman Tuhan di perjanjian lama tentang penyakit dan kesembuhan. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ulangan 7 ayat 15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Ulangan 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 30 ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau, ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ulangan 28 ayat 15-22, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Imamat 26 ayat 15-16, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Imamat 26 ayat 6, dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. 2 Raja-Raja 20 ayat 5, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mazmur 30 ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Mazmur 34 ayat 7 dan 8, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka.
Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 41 ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 9 dan 13, penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tidak akan bangun-bangun lagi. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 4 dan 5, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mazmur 85 ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Mazmur 85 ayat 8, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur 86 ayat 2 dan 3, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihani aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Mazmur 88 ayat 3 dan 4, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, senengkanlah telingamu kepada teriaku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Mazmur 91 ayat 3-4, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 5-6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ayat 9-10, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mazmur 91 ayat 11-15-16, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Mazmur 103 ayat 2-4, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mau menghotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 107 ayat 2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Mazmur 107 ayat 19-20, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amsal 4 ayat 21-22, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pengkhotbah 3 ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Yesaya 43 ayat 4,
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Yesaya 57 ayat 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran jadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Mazmur 91 ayat 9-10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.